Surodiningrat, kisah hidup Adipati Ponorogo. Pada masa akhir zaman Kartosuro, Kadipaten Ponorogo adalah sebuah wilayah yang cukup berpengaruh. Pada masa itu, Ponorogo dipimpin oleh Adipati Surodiningrat, seorang adipati yang kaya, punya banyak anak dan mempunyai banyak prajurit. Dalam Babad Giyanti disebut kekuatan militer Ponorogo mencapai 10.000 prajurit. Pada tayangan kali ini kita akan menelusuri sepak terjang Adipati Surodiningrat sejak muda hingga wafatnya. Adapun sumber yang dipakai adalah Babad Tanah Jawi dan Babad Giyanti. Inilah kisahnya. Nama Adipati Surodiningrat muncul pertama kali dalam akhir Babad Tanah Jawi. Waktu itu dia masih bernama Surobroto dan menjadi Bupati Ponorogo dengan pangkat Tumenggung. Diceritakan Kipatih Adipati Notokusumo memerintahkan Tumenggung Surobroto untuk membantu Adipati Jipang melawan pasukan Madura yang menyerang negeri-negeri di pesisir utara Pulau Jawa. Tumenggung Surobroto membawa pasukan Ponorogo ke Surabaya. Tetapi ketika mendengar Tumenggung Jipang tewas, hati Surobroto ciut. Dia memilih mundur kembali ke Ponorogo dan meninggalkan pasukan Surabaya sendirian melawan Kumpeni dan pasukan Madura. Dari kisah ini dapat disimpulkan pengabdian Tumenggung Surobroto tidak istimewa. Nama Surobroto muncul lagi ketika Raja Kartosuro Sinuwun Pakubuwono II terusir dari Keraton Kartosuro oleh pasukan Cina. Waktu itu sang raja diiringi Kapten Hohendorp bermaksud mengungsi ke Surabaya untuk minta bantuan Kumpeni. Tapi Surobroto mencegahnya dan meminta sang raja tinggal di Ponorogo. Surobroto menyatakan kesanggupan melindungi sang raja, bahkan sanggup membalas menyerang pasukan Cina di Kartosuro jika kekuatan telah pulih kembali. Atas kesetiaannya tersebut, Raja Pakubuwono II memberinya kenaikan pangkat menjadi adipati dan diberi nama Adipati Surodiningrat. Sebagai balas budi sang raja, juga berkenan mengambil anak Surobroto sebagai istri selir, meski disebut si anak gadis tidak cantik. Selanjutnya dari Ponorogo sang raja mengirim pasukan untuk menyerang Kartosuro. Adipati Surodiningrat ditunjuk sebagai panglima. Namun kemampuan tempur Surodiningrat yang pas-pasan membuat pasukannya kalah telak. Pasukan Ponorogo dan beberapa wilayah Monconegoro terdesak. Sang raja kemudian mengungsi ke Gunung Lawu hingga beberapa waktu. Adipati Surodiningrat kembali menyusun kekuatan dan setelah dirasa cukup kuat, kemudian memberangkatkan pasukan menggempur Kartosuro. Pada saat yang sama, Panembahan Cakraningrat Madura juga mengirim pasukan menyerang pasukan Cina di Kartosuro. Pasukan Madura lebih dulu mengalahkan pasukan Cina dan menguasai keraton. Pasukan Madura kemudian melarang sang raja kembali ke istana, sehingga untuk beberapa lama Raja Pakubuwono II tinggal di rumah Kasurobratan di Gompang. Tidak lama berserang, pasukan Kumpeni dalam jumlah besar tiba dari Semarang. Kumpeni kemudian meminta pasukan Madura untuk meninggalkan keraton Kartosuro. Setelah keraton dalam keadaan kosong, Kumpeni mempersilahkan sang raja bertakhta kembali di Kartosuro. Pasca kembalinya sang raja ke tampuk kekuasaan, Adipati Surodiningrat masih berada di Kartosuro untuk membantu mengatasi perlawanan sisa-sisa pasukan Cina. Namun pasukan Adipati Surodiningrat tidak tangguh dan sering kalah. Dalam pertempuran di Awonggo, pasukan Adipati Surodiningrat terusir dari medan perang dan lari ke Ponorogo. Pasca kekalahan di Awonggo, Surodiningrat tidak pernah menghadap lagi ke Kartosuro. Sang raja telah mengirim utusan untuk memanggilnya, tetapi sang adipati meminta tempo. Karena jasa-jasanya di masa lalu, sang raja pun tidak mempermasalahkannya. Sampai di sini nama Surodiningrat tak lagi disebut dalam Babad Tanah Jawi. Nama Surodiningrat kembali muncul pada bagian awal Babad Giyanti. Waktu itu Mayor Hohendorp sedang menumpas perlawanan Sultan Dandun Martengsari di Sembuyan. Pasukan Adipati Surodiningrat dalam jumlah besar datang membantu. Hohendorp sangat senang berjumpa kembali dengan sang adipati yang sudah 6 tahun tidak menghadap kepada sang raja. Ketika perang berakhir, Adipati Surodiningrat tidak menghadap ke keraton.
tetapi langsung pulang ke Ponorogo. Meski demikian, Adipati Surodiningrat tetap setia kepada sang raja yang kini telah bertakhta di Keraton Baru, Surakarta. Beberapa kali Adipati Surodiningrat dibujuk untuk membangkang kepada sang raja, tetapi sang Adipati tidak mau. Ketika Pangeran Mangkubumi melakukan perlawanan kepada Surakarta dan mandiri di Sukowati, kemudian mendirikan keraton di Kabanaran, Adipati Surodiningrat tetap setia kepada Raja Surakarta. Bahkan juga berperang di pihak Surakarta. Pada saat Pangeran Mangkubumi meluaskan wilayah hingga ke wilayah timur Pulau Jawa, Surodiningrat tetap patuh ke Surakarta. Sampai akhirnya Pangeran Mangkubumi mengirim sang menantu Pangeran Mangkunagara untuk menyerang Ponorogo. Saat itu Pangeran Mangkunagara membawa 2.000 prajurit dan harus menghadapi pasukan Ponorogo yang berjumlah 10.000 prajurit. Pasukan Pangeran Mangkunagara tidak gentar. Kedua pasukan sudah berhadapan-hadapan di medan perang. Tiba-tiba salah seorang prajurit Mangkunagara, seorang bule desertir bernama Anggaima, mendahului menerjang pasukan Adipati Surodiningrat. Pasukan Ponorogo yang belum siap gugup dan lari. Oleh pasukan di belakangnya dikira terdesak sehingga ikut-ikutan lari. Prajurit Ponorogo yang lari menabrak kuda Adipati Surodiningrat yang saat itu sudah sepuh. Sang Adipati pun terjatuh dari kuda. Karena usia yang sudah uzur dan penyakit asmanya kambuh, sang Adipati mengalami sesak napas dan tewas di tempat. Tidak ada yang menolong karena situasi serba kacau. Ki Adipati meninggal dunia hanya ditemani putra sulungnya bernama Ki Martomanggolo. Tumenggung Kudonowarso lalu menangkapnya dan melaporkan kepada Pangeran Mangkunagara. Jenazah Ki Adipati Surodiningrat kemudian dipenggal dan kepalanya dikirimkan kepada Pangeran Mangkubumi yang saat itu berada di Kincang Kinandang, dekat Madiun. Sepeninggal Adipati Surodiningrat, Ponorogo menjadi wilayah Pangeran Mangkubumi. Jabatan Adipati Ponorogo kemudian diwarisi oleh 4 anaknya. Demikian kisah hidup Adipati Surodiningrat Ponorogo, seorang pembesar negeri yang harus mengakhiri hidup dengan tragis.